Baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV dan juga para jamaah, kita kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan menjaga ibadah sebelum Ramadan pergi, dan tentunya masih dengan narasumber kita Ustadz Saleh Sangkola, dan masih bersama para jamaah dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ikatan Keluarga Sirisori Islam Ternate. Baik, seperti janji saya di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan mulai dengan sesi segmen bertanya ya. Saya langsung saja membuka untuk satu orang petanya dulu di segmen ini. Adakah yang mau bertanya? 300 orang Ustadz. Oh, Masya Allah. Semangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada ibu yang berada di kanan saya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan Ustadz, nama saya Rosita Pelupesi, berasal dari Majelis Taklim Baitur Rahman IKASI Maluku Utara. Yang menjadi pertanyaan saya pada sore hari ini yaitu, amalan apa sajakah yang diutamakan dalam Islam yang kita lakukan di bulan Ramadan selain sholat, zakat, sedekah, dan infak? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ibu-ibu, pertanyaannya sungguh sangat bagus. Ramadan itu ibarat perisai, kosong, tidak ada isi. Maka dia memerlukan muatan-muatan yang harus dipadati. Makanya di situ ada salatnya, zakatnya, sedekah, dan sebagainya. Kok masih ada juga, mungkin ada yang lebih penting lagi supaya betul-betul kita keluar dari Ramadan itu isinya padat puasa itu. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, yakni afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku, kata Rasulullah SAW, adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Makanya Ramadan ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu puasa, salat, zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. Apakah itu tidak cukup sehingga ada lagi yang lebih utama? Nah, maka dalam Ramadan ini Nabi bilang lebih utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Karena Ramadan adalah syahrul Quran, sebulan penuh bulannya Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan permulaan Allah turunkan Al-Quran. Nah, maka salah satu dimuliakan bulan suci Ramadan karena adanya Al-Quran. Makanya Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dapat dipisahkan. Malah keduanya saling membantu, bergandengan tangan untuk memberikan syafaat kepada umat Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ramadan dan Al-Quran kedua-duanya akan memberi syafaat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam Ramadan ini Allah berikan dua hadiah yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain, yaitu Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni a'ataitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum dulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar daripada dua bahaya kegelapan. Ketika itu Nabi Musa bertanya, kala Musa, man nurani ya Rab, dua cahaya apakah ya Tuhanku akan berikan kepada umat Muhammad? Kalau Allah Ta'ala menjawab, nur Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Ketika itu Nabi Musa bertanya lagi, kala Musa wa maddul mataniya ya Rab, dan dua bahaya kegelapan apakah ya Tuhanku akan hindari umat Muhammad? Kalau Allah Ta'ala menjawab, wa dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah,
yaitu kegelapan kuburan dan kegelapan di yaumul qiyamah. Maka bunda-bunda harus kita sadar, biar punya duit yang banyak, ketika waktu meninggal tak mungkin akan berpesan begini, Pak, kalau saya duluan meninggal tolong masukkan ke dalam kubur lampu 100 watt. Masya Allah, ke bawah dapat strobe lagi. Nah, maka yang mengharapkan sebentar nanti, yaitu kuburan kita akan diberi cahaya oleh Allah melalui ini, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kita cas iman kita 1 bulan penuh, tapi kekuatannya bertahan sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita harus selalu qiraatil Quran. Kenapa demikian? Masya Allah, sungguh merugi kalau sudah Ramadan pertama sampai sudah pertengahan mau berakhir ini 1 ayat pun tidak pernah dibaca. Nah, kenapa demikian? Al-Quran adalah jiwa kita, Al-Quran adalah roh kita, Al-Quran adalah imam kita. Maka siapa bersahabat apalagi selalu membaca, sama dengan dia tiap hari berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu-ibu ingin tenang, tentram, jiwanya insya Allah luas, jangan lepas Al-Quran. Biarkan ketika waktu habis sahur, bacalah sedikit. Habis subuh, baca lagi. Kalau memang terlalu capek, ibu-ibu cukupkan, yang penting baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Insya Allah sampai mati tidak hatam. Nah, Masya Allah, kalau bikin kue dan jam-jam tidak capek. Kau baca Al-Quran sedikit bilang aduh ngantuk. Nah, memang cobaannya luar biasa, tapi itulah amalan yang sangat tinggi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 huruf dibaca dalam Al-Quran, kalau di luar Ramadan dalam keadaan tidak berwudu, pahala Allah berikan 10 kali lipat ganda. Tapi kalau dengan wudu 25 kali lipat ganda. Apalagi dalam salat 1 huruf Allah berikan pahala yaitu 50 kali lipat ganda. Tapi dalam Ramadan dilipat gandakan hingga 70 lebih daripada itu. Makanya didorong agar supaya ibu-ibu dalam Ramadan manfaatkan untuk memudarasah kembali Al-Quran, yaitu berlatih lidah dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan pelajari isi kandungan Al-Quran. Sekurang-kurangnya ketika dibaca, buka tafsir untuk cari tahu arti daripada ayat-ayat tersebut. Karena sungguh seumur ini kadang-kadang kita tidak tahu makna daripada ayat-ayat tersebut. Maka melalui pertemuan di Taman Kalbu ini, insya Allah coba ibu cari tempat untuk obat penyenang hati. Karena Nabi bilang begini, idza marartu biriyadil jannah, maukah kalian kutunjukkan taman-taman surga? Para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah, apa yang dimasukkan dengan taman-taman surga? Nabi menjawab, farta'u hilakud dikri, bersimpulah, duduklah seperti ini dan ingat banyak-banyak kepada Allah melalui baca Al-Quran, zikrullah. Jangan berkumpul cuma fitnah orang. Makanya Allah ingatkan dengan corona, suruh tutup mulut ini karena selama ini kau karlota. Nah, apalagi ibu-ibu tidak akan sehat kalau tidak karlota sama orang. Nah, makanya dengan nasihat Allah, corona ini punya hikmah luar biasa. Suruh cuci tangan bersih-bersih, tutup mulut, itu menunjukkan supaya menjaga kesucian diri kita, baik lahiriah maupun batiniah. Saya kira itu ya Bunda. Ya, terima kasih. Baik ya, luar biasa ya jawaban dari Ustadz kita, bahwa memang apapun yang kita perbuat di bulan Ramadan ini bernilai pahala. Salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah Al-Quran, karena Ramadan adalah bulannya Quran. Seperti itu Ustadz ya. Nah, sangatlah berugi kalau kita tidak membaca 1 ayat pun dalam bulan Ramadan ini. Baik, kita akan break dulu sebentar lagi, kita akan buka lagi sesi bertanya di segmen berikutnya. Pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.